Lagi. Oke, ini dengan siapa ini? Ya, ya dok ya, tunggu dengan temannya ya. Ini yang gabung baru dua. Tunggu ya sebentar ya. Ini baru dua orang yang gabung. Sambil nunggu temennya siapkan LKS-nya dok. Atau buka di WA itu. Di WA itu saya share LKS di halaman 15. Kok lama ya temennya diangkat nih ya? Boh, itu udah hampir jam setengah 9. Coba saya panggil bilang lagi. Biasanya kemarin-kemarin pelajar yang lainnya itu yang gabung berapa orang? Oh banyak. Ini baru dua orang ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Yang baru gabung, ini siapa namanya ini yang baru gabung? Ya, yang baru gabung siapkan anu dok, siapkan LKS-nya. LKS-nya di halaman 15. Ya, nunggu temennya ini. Ini baru tiga orang yang gabung.
Dan lagi saya tunggu sampai jam setengah 9. Kurang 5 menit lagi. Kalau nggak ada yang gabung ya tiga orang ini saya mulai kita lagi. Ini saya panggil ini. Oke, selamat pagi. Ini sudah dua orang yang baru gabung. Silakan siapkan LKS-nya di halaman 15. Ya, siapkan LKS-nya di halaman 15. Ya, saya mulai saja karena saya panggil yang lainnya tidak ada yang merespon.
Oke, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, terlebih dahulu silakan kalian berdoa mau belajar. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Langsung saja untuk pertemuan hari ini pembahasannya yaitu mengenai membandingkan kata denotasi dan not konotasi dalam karya fiksi ya. Sudah di halaman 15 ketemu. Jadi dalam sebuah karya fiksi itu terdiri dari banyak kata. Yang mana kata-kata ini memiliki banyak arti dan makna. Adapun kata yang pertama yaitu namanya kata denotasi, yakni merupakan kata yang memiliki arti secara harfiah atau maknanya sebenarnya atau suatu kata yang apa namanya itu maknanya itu sesungguhnya. Nah, contohnya contohnya itu ada kata memanas, terus apalagi kata contoh lagi eh, kompor, terus ada contoh lagi kata apa namanya itu menana dan sebagainya. Nah, kata denotasi ini eh, katanya itu kalau di kalian cari di kamus bahasa Indonesia, kalau sekarang kamus bahasa Indonesia sudah digantikan dengan apa namanya dengan Google ya. Kalau kalian browsing di internet itu kalau ada suatu kata yang pengen tahu artinya atau maknanya bisa kalian browsing di Google. Nah, contohnya kata memanas. Memanas itu eh, kalau kalian browsing di internet itu artinya ya suatu benda yang terasa panas itu kalau di bahasa Indonesia. Adapun kata denotasi memiliki ciri yang pertama maknanya lugas karena bersifat literal atau apa adanya. Jadi maknanya atau artinya itu singkat dan lugas. Terus ciri yang kedua, maknanya sesuai dengan hasil observasi. Observasi itu meliputi penglihatan, penciuman, pendengaran, dan seterusnya. Nah, jadi sesuai dengan apa yang dirasakan, apa yang dilihat. Jadi kata diorientasi, contohnya memanas, terus contoh lagi kata eh, mencair. Nah, itu kan yang dilihat kan, oh bahwasanya ada es yang sedang mencair, membeku. Terus yang ciri yang ketiga, acuan dan makna dasarnya itu jelas. Nah, acuan dan maknanya dasarnya itu jelas. Nah, contohnya, panci ibu memanas setelah 3 menit diletakkan di atas kompor. Tapi itu panci itu bisa panas pada saat diletakkan di atas kompor. Nah, api memanas ini meliputi indera rasa ya. Indera kalau penglihatan kan nggak mungkin, penciuman nggak mungkin, pendengaran nggak mungkin, yaitu perasa. Karena apa? Pak Guru bilang perasa karena itu kalau dipegang itu terasa apa? Panas. Sehingga memanas itu artinya itu suatu benda yang terasa panas. Nah, indera yang apa yang merasakan namanya indera perasa. Terus contoh lagi pada malam hari terdengar suara petasan. Berarti terdengar itu maknanya berarti kita mendengarkan ada suara petasan. Itu namanya makna denotasi atau kata denotasi.
Terus kata yang kedua yaitu kata konotasi. Kata konotasi artinya kata yang eh, maknanya itu apa namanya itu berkaitan dengan makna konotasi itu artinya kata yang memiliki arti tidak sesungguhnya. Nah, berarti konotasi. Kalau di LKS dicontohkan di situ setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan hati dingin. Nah, hati dingin maksudnya berarti dengan tenang, dengan apa sabar gitu. Contoh lagi, ungkapan hati dingin dalam menyelesaikan sebuah permasalahan hendaknya jangan menggunakan eh, kepala panas misalkan. Berarti kepala panas itu penuh emosi, penuh amarah. Adapun ciri kata konotasi, yang pertama tidak bermakna sebenarnya. Nah, contohnya tadi hati dingin, bukan hati yang dingin. Hati dingin itu artinya maknanya itu bisa sabar, bisa tenang, bisa apa nama lagi tidak emosi. Terus yang kedua memiliki nilai rasa positif maupun negatif. Terus yang ketiga mempunyai makna tambahan secara konseptual. Terus yang keempat maknanya bisa berubah dari waktu ke waktu. Yang kelima maknanya bisa berbeda dari satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Nah, contohnya tadi hati dingin, misalkan menurut penafsiran si A dengan si B itu tidak sama. Hati dingin menurut si A itu sabar atau tidak emosi. Kalau menurut si B itu artinya kita harus tenang gitu dalam menghadapi masalah. Itulah kata-kata yang sering muncul dalam sebuah karya fiksi. Dalam sebuah karya fiksi. Jadi ada makna denotasi dan ada kata konotasi dan ada kata denotasi. Oke, berikutnya menginjak ke halaman 15. Oke, langsung saja di halaman 15. Di situ ada sebuah latihan siswa. Nah, latihan siswa yang mana di situ kalian mencari artinya dalam internet atau kalian bisa browsing di internet yaitu arti masing-masing kata tersebut. Satu, berlapang dada itu maknanya itu apa? Artinya apa? Tangan kanan, terus tangan keras kepala, terus buah bibir, anak emas. Nah, bisa kalian cari di internet. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Dan sulit ya. Jadi cuma kalian perlu pahami kalau kata denotasi itu kata yang memiliki makna sesungguhnya. Kalau kata konotasi itu kata yang memiliki arti tidak sesungguhnya. Artinya beda. Nah, contoh konotasi ini berlapang dada. Ini termasuk denotasi apa konotasi? Berlapang dada. Kata berlapang dada. Konotasi. Tangan kanan itu kan juga termasuk kata konotasi. Keras kepala. Keras kepala ini denotasi apa konotasi? Keras kepala. Kira-kira ada artinya enggak keras kepala itu? Halo? Ya, konotasi. Jadi
Nanti bisa kalian browsing artinya apa di internet. Terus kalian tulis di secari kertas atau di buku, lalu kirimkan foto. Di foto di grup ini atau japri nggak apa-apa. Jangan lupa ditulis nama mata pelajaran kelas. Ya. Jadi yang perlu kalian kerjakan cuma yang itu aja, cuma kalian mencari maknanya dari kata-kata konotasi yang di bawah itu ya. Oke, dari sini ada yang mau tanyakan? Nah, jadi meskipun singkat pelajaran hari ini, saya harapkan kalian tetap semangat mengerjakan tugas yang diberikan. Oke, kalau tidak ada, saya tunggu tugasnya paling lambat besok lah, paling lambat besok ya. Dan sampaikan ke teman-temannya. Nanti saya juga nyampaikan di grup. Kalau tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.